8. Teror mantan. Bantuin aku dong, Yan. Haris menelpon Yanti sepupunya. Bantuin apa nih, Riz? Tanya Yanti. Bantuin aku membalaskan dendamku. What? Balas dendam sama siapa, Riz? Yanti kaget. Diva dan keluarga kecilnya. Diva kan pacar kamu, Riz. Itu dulu. Sekarang bagiku dia sudah mati. Aku makin gak ngerti nih. Dia mengkhianatiku, Yan. Dia nikah dengan cowok lain. Dan dia baru melahirkan. Gak nyangka banget ya, Diva sekejam itu. Jadi, kamu mau bantuin aku? Aku pasti selalu siap bantu kamu, Riz. Aku juga gak terima perbuatan Diva. Pacaran bertahun-tahun, tapi tega berkhianat. Makasih, Yan. Ntar aku hubungin lagi. Aku lagi nyusun rencana dan siasat nih. Oke deh, sip. Aku ngikut aja. Bye. Bye. Yanti pun menutup telepon dari Haris. Henry. Diva berteriak histeris melihat tulisan di kertas putih yang tertempel di jendela kamarnya dan Henry. Kejadian hari ini tepatnya seminggu setelah mereka kembali dari rumah sakit. Diva ingin membuka jendela kamar supaya cahaya matahari masuk ke dalam. Namun, saat akan membuka gorden jendela, ia hampir pingsan karena melihat tulisan penipu di kertas putih. Tulisan itu dikelilingi bintik-bintik merah seperti bercak darah. Diva spontan berteriak memanggil Henry yang masih tidur di samping Cinta, putri mereka. Ia bersyukur karena hari ini Minggu, Henry libur ke kantor. Ada apa, sayang? Henry kaget mendengar suara teriakan Diva. Itu, jawab Diva terbata-bata sambil menunjuk ke arah jendela. Untung Cinta gak bangun dengar teriakanmu, sayang. Henry mendekati Diva lalu melihat arah yang ditunjuk. Ya Allah, apa ini, sayang? Siapa yang berani iseng tempel beginian di jendela kamar kita? Henry heran dengan apa yang ia lihat. Aku juga kaget banget, makanya langsung teriak. Aku takut, Hen. Diva memegang tangan Henry. Jangan takut, sayang, ada aku yang selalu menjaga kamu dan Cinta. Henry meraih tubuh Diva lalu memeluknya. Kenapa ada tulisan itu? Siapa yang dibilang sebagai penipu? Diva mulai gemetaran. Sayang, ini pasti perbuatan iseng orang yang tidak punya kerjaan. Apa coba tujuannya nempelin kertas ini? Henry berusaha menenangkan Diva. Tapi aku takut, Hen. Kamu duduk aja dulu di samping Cinta. Aku mau ambil kertasnya lalu membuangnya ke tempat sampah. Henry memapah Diva ke tempat tidur. Hati-hati, Hen. Sebaiknya kamu pakai sarung tangan. Sarung tangannya ada di laci lemari paling bawah. Diva memberikan perhatian kepada suaminya itu. Henry segera memakai sarung tangan, lalu mengambil kertas yang menempel di jendela. Kemudian ia membawanya keluar dari kamar. Diva dan Henry sangat bingung. Mereka tidak percaya dengan kejadian pagi ini. Diva sangat heran dan bertanya dalam hati, siapa yang berani melakukan hal seperti itu terhadap keluarga kecilnya? Siapa yang menaruh dendam kepada dirinya dan Henry? Ia ingat bahwa dirinya tidak pernah berbuat jahat kepada teman-temannya. Ia juga tidak pernah menciptakan masalah dengan orang-orang di sekelilingnya. Wanita berparas cantik itu tidak habis pikir. Kenapa ada orang yang sengaja melakukan itu? Apa tujuannya? Apa untungnya? Dan untuk apa? Ia masih merinding melihat tulisan di kertas itu. Ia heran melihat bintik-bintik seperti bercak darah di kertas itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di kepalanya, tetapi ia belum mendapatkan jawaban atas kejadian itu. Baunya amis banget, sayang. Sepertinya bintik-bintik merah tadi memang beneran bercak darah. Henry kembali masuk kamar, lalu menjelaskan tentang kertas itu kepada Diva. Aku benar-benar takut, Hen. Siapa yang tega mengirim tulisan seperti itu? Siapa yang berniat meneror kita? Tangan dan badan Diva masih gemetar. Jangan terlalu dipikirin, sayang. Lihat anak kita tuh. Henry mendekati Diva dan berusaha menenangkannya. Jangan pergi, Hen. Kamu tetap di sini menemani aku dan Cinta. Diva menggenggam tangan Henry. Iya, sayang. Aku di sini. Aku gak kemana-mana. Jangan takut lagi ya. Henry memegang kedua pipi Diva,
lalu mencium keningnya, kemudian memeluknya. Diva menyandarkan kepala ke dada Henry. Hatinya merasa sangat tenang dan terlindungi. Ia tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dulu ia benci sekarang menjadi pelindung baginya, juga selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Ia bersyukur dan berterima kasih karena telah dikirimkan suami idaman seperti Henry. Diva merasa lega dan bahagia karena teror yang kemarin dikirimkan kepada keluarga kecilnya sudah tidak ada lagi. Selama 2 bulan ini, ia merasa tenang dan rasa takut sudah hilang. Ia kembali melakukan kegiatannya seperti biasa. Rutinitasnya menyiapkan perlengkapan kerja Henry, juga memasak sarapan untuknya. Ia berusaha melakukan tugas sebagai istri yang peduli terhadap suami. Sekarang umur Cinta memasuki 2 bulan 10 hari. Tingkahnya semakin lucu. Anak itu mulai mengerti kalau diajak main. Ketawanya sudah mulai terdengar. Diva gemas mendengar suara anaknya. Ia merasa menjadi wanita paling bahagia karena telah mendapatkan anugerah terindah. Diva menyaksikan perkembangan anaknya. Ia sengaja tidak memakai jasa babysitter karena ingin merawat anaknya sendiri. Ia bangga menjadi seorang ibu rumah tangga yang selalu ada untuk anaknya. Henry juga menyarankan supaya Diva lebih fokus mengikuti masa-masa pertumbuhan dan perkembangan Cinta. Sarapan dulu, Hen. Sebelum berangkat kerja, aku udah siapin. Diva menghampiri Henry ke kamar dan memintanya untuk sarapan. Suaminya itu kini sedang merapikan dasinya. Iya sayang, udah mau siap nih. Tinggal rapiin dasi aja. Sini biar aku aja yang rapiin. Diva mendekati Henry lalu merapikan dasinya. Makasih sayang. Ciuman nakal singkat Henry mendarat di bibir Diva. Henry makin berani karena melihat perubahan sikap istrinya. Kamu? Diva kaget dan akhirnya terdiam. Gak apa-apa kalau kamu mau marah sayang. Aku terima. Masalahnya bukan itu, Hen. Tuh pintunya kebuka. Gimana kalau Bina lihat? Henry bahagia sebab Diva tidak mengeluarkan amarah karena perbuatannya. Biarin aja. Bina mau bilang apa? Kamu istriku. Tapi aku tetap risih, Hen. Pasti malu banget deh kalau sampai Bina lihat. Iya deh. Lain kali tutup pintu dulu sebelum cium kamu. Henry menggoda istrinya itu. Ih nakal. Udah punya anak makin deh. Ucap Diva tersipu malu. Aku senang dan bahagia lihat perubahan sikap kamu sayang. Henry mengusap pipi Diva. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah kulakukan padamu. Aku udah lupain semuanya. Aku hanya ingin kamu tetap selalu bahagia dan bersedia memberikan cintamu untukku, walaupun cinta itu hanya sedikit saja. Ucapan Henry membuat Diva merasa bersalah. Jangan ngomong seperti itu, Hen. Kalimat itu serasa menusuk jantungku. Aku janji akan selalu berusaha untuk bisa mencintaimu. Jangan bosan ya, tunggu aku. Aku akan tetap sabar sampai hari itu tiba. Aku sangat mencintaimu. Udah yuk, kita sarapan dulu ya. Pasangan itu pun keluar kamar menuju meja makan. Diva meminta agar Henry tetap bersabar menunggu balasan cinta darinya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti cinta itu akan tumbuh dan akan ia berikan kepada laki-laki yang telah tulus mencintai dirinya. Ia berjanji akan menjadi milik Henry seutuhnya. Walaupun Henry pernah menjadi orang yang paling Diva benci, tetapi laki-laki itu selalu melindunginya dan sekarang menjadi ayah dari anaknya. Ia masih belum percaya penuh kalau suami pilihan orang tuanya merupakan lelaki terbaik yang Allah kirimkan untuk mendampingi hidupnya. Ia mulai menyayangi Henry. Tempat lain terjadi perbincangan antara Haris dan Yanti melalui pesan. Kamu udah jalanin rencana kita belum, Yan? Haris mengirimkan pesan kepada Yanti. Udah, Haris, tapi baru sekali dan itu juga udah lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Kamu harus melanjutkan rencana kita berikutnya. Kita melakukannya harus lebih menakutkan dari yang pertama. Oke, aku setuju, Riz. Aku gak akan biarkan mereka hidup bahagia. Diva harus menderita.
Dia harus merasakan perih dan sakit yang kurasakan karena pengkhianatannya. Pokoknya aku selalu mendukungmu, Riz. Makasih, Yan. Kamu selalu bisa mengerti keadaanku. Udah dulu ya. Bye. Sama-sama, Riz. Bye. Haris sangat antusias untuk membalaskan dendamnya kepada wanita yang dulu sangat ia cintai. Hati dan perasaannya sudah benar-benar buta. Ia tidak ingat lagi masa-masa indah yang dulu mereka jalani. 5 tahun lamanya mereka menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Tetapi rasa cinta itu hilang seketika, hanya karena keegoisan dan ambisi yang tidak terpenuhi. Aku berjanji gak akan pernah menyakitimu, sayang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Janji itu Haris ucapkan kepada Diva saat mereka masih bersama. Makasih atas semua yang kamu lakukan pada aku, sayang. Aku semakin yakin kalau kamu pasangan yang akan mendampingi hidupku selamanya. Cintaku padamu tidak terbatas, karena hati dan perasaanku sudah terpatri hanya untuk mencintaimu seorang. Bagiku kamu yang terindah. Haris sudah lupa dengan janji yang pernah ia ucapkan kepada Diva, di mana dirinya tidak akan menyakiti wanita itu. Namun janjinya hanya di mulut saja, karena kenyataannya sekarang ia tega berbuat sesuatu yang membuat Diva histeris. Apa rencana Haris selanjutnya untuk membalaskan dendamnya kepada Diva?